Pernahkah kamu merasakan malam yang langitnya terbuka, dan hati terasa dekat dengan Allah? Malam 27 Rajab bukan sekadar tanggal, tapi perjalanan agung yang bisa mengubah hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat kita bersama menelusuri hikmah, keutamaan, dan amalan Isra Miraj 27 Rajab. Di sini, kita akan belajar bagaimana malam penuh berkah ini bisa menata hati, memperkuat iman, dan menghadirkan kebahagiaan hakiki dalam hidup kita. Ini dia kisah tentang keutamaan dan niatnya, amalan Isra Miraj 27 Rajab. Malam itu datang seperti malam-malam lain. Langit tetap gelap, angin berhembus pelan. Namun, 27 Rajab bukan malam yang bisa disamakan dengan malam manapun. Bagi sebagian orang, ia hanya angka di kalender. Tapi bagi orang-orang yang mau berhenti sejenak dan merenung, malam ini adalah panggilan dari langit. Inilah malam ketika langit tidak lagi terasa jauh, dan bumi tidak lagi terasa sunyi. Pada malam inilah, Allah memperjalankan Rasul-Nya, Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan melewati lapisan-lapisan langit, dalam sebuah perjalanan yang tak pernah dialami manusia manapun sebelumnya. Bukan perjalanan biasa, bukan pula perjalanan untuk menunjukkan kehebatan, tetapi perjalanan untuk menguatkan hati seorang hamba yang sedang berada di titik paling berat dalam hidupnya. Saat itu, Rasulullah baru saja kehilangan dua penopang terkuat hidupnya. Istri tercinta, Khadijah radhiyallahu anha, telah wafat. Pamannya, Abu Talib, yang selama ini melindunginya, juga telah tiada. Tekanan, penolakan, cemoohan, bahkan kekerasan datang dari segala arah. Doa-doa seakan menggantung, jalan dakwah terasa sempit, dan dunia seolah menutup pintunya. Namun justru di titik terendah itulah, langit dibuka. Allah seakan berkata kepada Rasul-Nya, "Jika bumi menolakmu, maka aku undang engkau ke langit." Malam 27 Rajab menjadi saksi bahwa pertolongan Allah tidak pernah datang terlalu cepat, dan tidak pernah terlambat. Ia datang tepat ketika seorang hamba sudah tidak punya sandaran selain Allah. Malam ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa gelap bukan tanda ditinggalkan, tetapi seringkali tanda bahwa cahaya sedang dipersiapkan. Isra Miraj bukan sekadar kisah perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan ruhani, perjalanan dari kelelahan menuju penguatan, dari luka menuju penghiburan, dan karena itulah, 27 Rajab selalu datang membawa pesan. Pesan untuk hati-hati yang sedang lelah, untuk jiwa-jiwa yang merasa sendirian, untuk mereka yang merasa doanya belum juga terjawab. Malam ini seakan berbisik, jika Rasulullah saja diuji sedalam itu, lalu dikuatkan sedemikian rupa, maka Allah pun tidak pernah menutup pintunya untukmu. Malam ini bukan sekadar untuk dikenang, bukan hanya untuk diperingati, tetapi untuk direnungi, karena bisa jadi, di balik malam-malam sunyi hidup kita, Allah sedang menyiapkan Isra Miraj versi kita masing-masing. Dan mungkin, malam inilah awalnya. Isra Miraj bukan cerita pengantar tidur, bukan pula dongeng untuk sekadar dikenang setahun sekali. Ia adalah undangan langsung dari Allah kepada seorang hamba pilihan, di saat hatinya sedang menanggung beban yang tidak ringan. Rasulullah tidak dipanggil ke langit dalam keadaan lapang. Beliau dipanggil setelah kehilangan, setelah penolakan, setelah air mata yang jatuh dalam sujud-sujud panjang, setelah tahun yang dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Di bumi, Rasulullah dicaci. Di Taif, beliau dilempari batu hingga berdarah. Doa yang beliau panjatkan bukan doa pembalasan, tetapi doa penuh harap agar masih ada cahaya hidayah. Dan ketika dunia terasa semakin sempit, Allah tidak menurunkan bala bantuan ke bumi, tidak pula mengubah sikap manusia seketika. Allah justru memanggil Rasul-Nya ke langit. Ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah pesan cinta, pesan bahwa Allah melihat segalanya. Ketika Rasulullah menaiki Burak, bukan kemewahan yang ditunjukkan, tetapi kemuliaan seorang hamba yang tetap teguh di tengah luka. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa menjadi saksi, bahwa perjalanan ini nyata, bahwa undangan ini bukan mimpi. Lalu langit demi langit dibuka. Setiap pintu terbuka bukan karena kekuatan Rasulullah, tetapi karena izin Allah. Di sana, Rasulullah bertemu para nabi. Bukan untuk disanjung, melainkan untuk diteguhkan. Seakan seluruh sejarah kenabian berkata, "Engkau tidak sendiri,
Jalan ini memang berat. Isra Miraj mengajarkan kita satu kebenaran besar, bahwa saat Allah ingin menguatkan hati seorang hamba, Dia tidak selalu mengubah keadaan, tetapi menguatkan jiwa. Allah tidak langsung menghilangkan penderitaan Rasulullah setelah Isra Miraj. Ujian masih ada, penolakan masih terjadi. Namun setelah malam itu, hati Rasulullah tidak lagi rapuh. Karena beliau telah melihat, bahwa di atas segala luka di bumi, ada rencana langit yang jauh lebih besar. Isra Miraj adalah jawaban Allah atas air mata. Jawaban yang tidak selalu berbentuk kata, tetapi pengalaman iman. Dan disinilah kita belajar. Ketika hidup terasa paling berat, bisa jadi Allah sedang mempersiapkan undangan khusus untuk kita juga. Bukan untuk naik ke langit secara fisik, tetapi untuk naik dalam keimanan, naik dalam kesabaran, dan naik dalam keikhlasan. Karena tidak semua penguatan datang dengan kemudahan. Sebagian datang dengan pemahaman bahwa Allah selalu dekat. Dan malam itu, Rasulullah dipanggil langit, agar bumi tidak lagi terasa terlalu menyakitkan. Isra Miraj bukan hanya kisah yang selesai di masa lalu. Ia bukan sekadar sejarah yang dibacakan, lalu ditutup dengan doa. Isra Miraj adalah pesan yang terus hidup, dan justru semakin terasa maknanya di zaman kita sekarang. Hari ini, mungkin kita tidak dilempari batu seperti Rasulullah. Namun banyak dari kita dilempari tekanan hidup, masalah ekonomi, konflik keluarga, kehilangan orang tercinta, kegelisahan yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Banyak yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi hancur perlahan di dalam. Disinilah Isra Miraj berbicara kepada umat hari ini. Perjalanan Rasulullah mengajarkan bahwa iman tidak menghapus ujian, tetapi iman memberi kekuatan untuk tetap berdiri di tengah ujian. Allah tidak mengangkat Rasulullah ke langit untuk melarikan beliau dari kenyataan hidup, melainkan untuk mempersiapkan beliau kembali ke bumi dengan hati yang lebih kuat. Dan bukankah itu yang kita butuhkan hari ini? Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang cukup kuat untuk menjalaninya. Isra Miraj juga mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan soal jarak, tetapi soal arah. Langit yang tinggi tidak membuat Allah jauh. Justru dalam sujud, Allah terasa paling dekat. Karena itulah, hadiah terbesar dari Isra Miraj bukan perjalanan, melainkan salat. Salat menjadi penghubung langit dan bumi. Tempat seorang hamba berbicara tanpa perantara. Tempat mengadu tanpa takut dihakimi. Di zaman yang penuh kebisingan ini, salat sering menjadi rutinitas yang dilakukan tanpa rasa. Gerakan tanpa kehadiran hati. Isra Miraj datang mengingatkan bahwa salat bukan beban, melainkan titik istirahat jiwa. Makna Isra Miraj bagi umat hari ini adalah ajakan untuk naik. Bukan secara fisik, tetapi naik dalam kesadaran iman. Naik dari keluhan menuju kesabaran. Naik dari amarah menuju pengendalian diri. Naik dari putus asa menuju harapan. Karena setiap orang punya langitnya masing-masing. Dan setiap orang sedang menempuh perjalanannya sendiri. Isra Miraj mengajarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus melangkah. Meski langkah itu terlatih. Dan mungkin, ketika hidup terasa semakin berat hari ini, itu bukan tanda Allah menjauh, melainkan tanda bahwa kita sedang dipanggil untuk lebih dekat. Bukan dengan terbang ke langit, tetapi dengan menundukkan hati. Dan di sanalah, makna Isra Miraj benar-benar hidup. Di tengah umat hari ini, malam 27 Rajab memiliki tempat yang istimewa dalam hati setiap Muslim. Bukan karena kita menandainya di kalender, atau karena ada tradisi yang diwariskan turun-temurun. Keistimewaan malam ini lebih dari itu. Ia adalah malam di mana langit terbuka, dan rahmat Allah mengalir tanpa batas bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Para ulama menjelaskan bahwa malam ini adalah momentum muhasabah besar. Momentum untuk merenungi diri, mengukur iman, dan memperbaiki langkah sebelum memasuki bulan-bulan berikutnya. Jika malam biasa adalah waktu tidur dan istirahat, maka malam 27 Rajab adalah waktu bangun spiritual. Waktu untuk menghidupkan hati, bukan sekadar menghidupkan lampu. Keutamaan malam ini bukan tentang panjangnya doa, atau banyaknya ibadah yang dilakukan. Keutamaannya terletak pada kesadaran hati. Seseorang yang duduk merenung, menengadahkan tangan, dengan niat yang tulus, mendapatkan pahala yang tidak terhingga di sisi Allah. Dikatakan bahwa mereka yang menghidupkan malam 27 Rajab dengan zikir, solawat, dan doa, akan merasakan ketenangan yang sulit didapat di malam-malam biasa. Hati terasa ringan, pikiran menjadi jernih, dan rasa dekat dengan Allah menjadi nyata. Selain itu,
malam ini adalah pengingat sejarah agung. Isra Miraj bukan hanya perjalanan Rasulullah ke langit, tapi simbol penguatan iman bagi setiap hamba yang bersabar. Maka, keutamaan malam 27 Rajab bukan sekadar pahala dunia, melainkan pahala yang menenangkan jiwa dan menyiapkan kita menghadapi ujian. Ini adalah malam di mana Allah membuka pintunya seluas-luasnya bagi mereka yang mau mendekat. Bukan untuk mereka yang sibuk mencari popularitas atau ritual formalitas, tapi bagi yang tulus ingin menundukkan hati, meneladani Rasul-Nya, dan menguatkan imannya. Malam ini mengajarkan kita bahwa hanya dengan kesadaran dan niat yang benar, sebuah malam bisa mengubah hidup seseorang. Bahkan satu malam dengan hati yang hidup bisa menjadi titik balik dalam perjalanan iman kita. Dan di sanalah letak keistimewaan 27 Rajab. Bukan sekadar malam di kalender, bukan sekadar tanggal di bulan Hijriyah, tapi malam yang mampu mengubah hati dan memperkuat langkah setiap muslim. Jika malam 27 Rajab adalah malam istimewa, maka amalan yang kita lakukan di malam itu menentukan seberapa hidup hati kita. Banyak orang berpikir bahwa keutamaan malam ini hanya bisa diraih dengan ritual panjang, membaca ratusan doa, atau menghidupkan malam hingga subuh. Padahal, sesuatu yang sederhana tapi dilakukan dengan hati yang hidup bisa bernilai lebih tinggi di sisi Allah. Menghidupkan hati berarti menghadirkan kesadaran dalam setiap gerakan, setiap doa, setiap zikir yang kita lafalkan. Bukan sekadar gerakan fisik atau bacaan mekanis. Bayangkan seorang hamba duduk menengadahkan tangan, tapi hatinya sibuk memikirkan dunia, amal itu seperti daun yang jatuh tanpa akar. Tetapi bila hatinya hadir, penuh kesadaran dan niat, satu detik zikir bisa lebih berharga daripada ribuan gerakan tanpa hati. Amalan yang menghidupkan hati di malam Isra Miraj bisa bermacam-macam. 1. Zikir dan solawat. Mengingat Allah dengan penuh penghayatan. Mengirim solawat untuk Rasulullah dengan rasa cinta, bukan sekadar lafaz. 2. Doa dengan kesungguhan, berbicara kepada Allah dengan ketulusan hati. Mengadu bukan untuk meminta dunia semata, tapi untuk meneguhkan iman. 3. Merenungi sejarah Isra Miraj, mengingat perjalanan agung Rasulullah, bagaimana Allah menguatkan beliau saat duka melanda. Menjadikan perjalanan itu inspirasi untuk menghadapi ujian kita sendiri. 4. Taubat dan muhasabah. Mengakui kekurangan, menyesali dosa, dan berniat sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Kuncinya bukan banyaknya amalan, tetapi kehadiran hati saat beramal. Malam 27 Rajab mengingatkan kita, bahwa Allah menilai bukan sekadar gerakan, tapi keikhlasan, kesungguhan, dan penghayatan. Satu doa dengan hati yang hidup bisa lebih besar pahalanya daripada ribuan doa yang diucapkan tanpa rasa. Isra Miraj adalah perjalanan Rasulullah untuk menguatkan hati. Dan kita, di malam ini, bisa meneladani perjalanan itu dengan menghidupkan hati sendiri. Bukankah setiap manusia butuh penguatan hati? Di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk, masalah, dan tekanan. Hati yang hidup adalah harta yang paling berharga. Maka, jangan hanya menunggu ritual panjang atau malam sempurna. Hidupkan hatimu sekarang. Duduklah sebentar, tarik napas, tundukkan hati, dan rasakan kehadiran Allah. Amalan sederhana tapi penuh kesadaran itulah kunci untuk mengubah malam 27 Rajab menjadi malam yang tak terlupakan. Malam yang bukan sekadar tanggal di kalender, tetapi malam yang menghidupkan jiwa, menenangkan hati, dan menguatkan iman. Setiap amalan, sekecil apapun, memiliki pondasi yang menentukan nilainya di sisi Allah. Dan pondasi itu adalah niat. Tanpa niat yang benar, ibadah bisa menjadi kosong. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, tampak kokoh, tapi bisa runtuh kapan saja. Bayangkan seseorang membaca zikir panjang di malam 27 Rajab, tapi hatinya sibuk dengan dunia, memikirkan urusan lain, atau hanya ingin terlihat rajin. Amalan itu tidak akan sampai ke hati, dan pahalanya pun diragukan. Sebaliknya, satu zikir yang diucapkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan hati yang tunduk dan penuh kesadaran, bisa bernilai lebih besar daripada ribuan gerakan tanpa kesadaran. Niat adalah bahasa hati yang hanya Allah dengar. Ia tidak perlu diumbar, tidak perlu terlihat orang lain. Yang penting adalah kejujuran hati kita sendiri. Malam 27 Rajab mengingatkan kita bahwa amal besar dimulai dari niat yang sederhana tapi tulus. Seseorang yang hanya duduk merenung, menundukkan hati, dan berniat memperbaiki diri, bisa mendapatkan pahala yang sangat besar karena niatnya adalah tulus. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Dan malam Isra Miraj adalah momen terbaik untuk menyetel ulang niat. Tidak hanya untuk ibadah malam ini, tapi juga untuk hidup sehari-hari. Niatkan salat bukan hanya kewajiban, tapi cara mengikat hati dengan Allah. Niatkan doa bukan hanya permintaan dunia, tapi cara meneguhkan iman dan harapan. Niatkan zikir bukan hanya suara yang keluar, tapi perasaan yang masuk ke hati. Jika niat sudah lurus, maka amalan sekecil apapun akan menjadi amalan besar di sisi Allah. Dan itulah yang membuat malam Isra Miraj begitu istimewa. Bukan sekadar perjalanan Nabi ke langit, tapi juga pelajaran tentang kejujuran niat dan kesadaran hati bagi setiap hamba. Maka, di malam ini, tanyalah pada diri sendiri. Apakah amalan kita dilakukan karena Allah? Apakah hati kita hadir sepenuhnya? Atau hanya sekadar gerakan, lafaz, atau tradisi? Setiap detik yang diisi dengan niat yang tulus adalah detik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan setiap niat yang lurus adalah pondasi yang membuat seluruh ibadah kita kokoh dan bernilai. Malam 27 Rajab bukan hanya tentang ritual. Ia tentang menyadari niat, memurnikan hati, dan menyiapkan diri untuk menerima rahmat Allah yang tak terhingga. Jika malam 27 Rajab mengingatkan kita pada perjalanan agung Rasulullah, maka malam ini juga mengajarkan kita cara meneladani perjalanan itu, bukan dengan tubuh, tetapi dengan hati dan niat. Menghidupkan Isra Miraj berarti menghadirkan malam ini dalam kehidupan kita, dengan kesadaran dan niat yang tulus. Bukan sekadar rutinitas atau formalitas semata. Bayangkan, Rasulullah melakukan perjalanan penuh ujian, dengan tubuh, jiwa, dan hatinya yang siap menerima wahyu. Kita, meski tidak terbang ke langit, bisa melakukan hal yang sama. Mengangkat hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Langkah pertama untuk menghidupkan Isra Miraj adalah niat dengan kesadaran penuh. Niatkan bahwa setiap zikir, sholawat, doa, dan taubat yang kita lakukan malam ini adalah bentuk meneladani Rasulullah, bukan karena tradisi, kebiasaan, atau sekadar ikut-ikutan. Langkah kedua adalah menghadirkan hati dalam ibadah. Ketika tangan diangkat berdoa, rasakan setiap kata yang keluar dari mulut. Ketika sholawat dilafazkan, rasakan cinta kepada Rasulullah masuk ke hati. Ketika merenungi perjalanan Isra Miraj, bayangkan diri kita sedang belajar keteguhan dan kesabaran beliau. Langkah ketiga adalah memaknai setiap doa sebagai penguat iman. Jangan hanya meminta dunia, minta juga hati yang sabar, iman yang teguh, dan kesadaran yang terus hidup. Itulah hakikat menghidupkan Isra Miraj. Mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hati di tengah ujian hidup. Malam ini juga mengajarkan kita untuk menyambungkan amalan dengan tujuan hidup. Bukan sekadar ritual malam, tapi membangun hubungan yang tulus antara hamba dan pencipta. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi untuk menguatkan jiwa dan menyadarkan hati. Kita bisa meneladani perjalanan itu dengan hati yang sadar dalam zikir dan doa, niat yang tulus dalam setiap amalan, kesungguhan memperbaiki diri, meski sedikit. Inilah cara kita naik ke langit, versi kita sendiri. Bukan dengan tubuh, tapi dengan hati yang hidup, jiwa yang sadar, dan iman yang teguh. Maka tanyakan pada diri kita malam ini, apakah kita hanya merayakan Isra Miraj dengan ritual semata, atau kita benar-benar menghidupkan malam ini dalam hati dan niat kita? Karena malam ini, sama seperti Rasulullah, kita pun bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan, ketenangan di tengah ujian, dan penguatan iman di tengah perjalanan hidup yang berat. Jika ada satu amalan yang paling utama dari perjalanan Isra Miraj, itulah salat. Salat bukan sekadar ritual, bukan hanya gerakan tubuh, melainkan hadiah langsung dari langit untuk setiap hamba yang ingin dekat dengan Allah. Dalam perjalanan agung Rasulullah, Allah menurunkan perintah salat sebagai penopang hidup rohani umat manusia. Di tengah ujian, tekanan, dan kesedihan, salat menjadi peneduh hati, penguat iman, dan penghubung langsung antara hamba dan pencipta. Bayangkan Rasulullah menerima perintah ini di langit, bukan di bumi yang penuh godaan dan gangguan. Ini menunjukkan bahwa salat adalah prioritas utama dalam hidup seorang muslim, lebih dari segala hal yang tampak penting di dunia. Dan malam 27 Rajab adalah waktu terbaik untuk merenungkan salat. Apakah kita salat sekadar rutinitas? Atau apakah kita benar-benar menghadirkan hati, khusyuk, dan niat dalam setiap rakaat? Salat adalah hadiah yang tidak memerlukan perantara. Hanya Allah dan hambanya, hanya seorang hamba yang tulus menundukkan kepala,
dan Allah yang menurunkan ketenangan ke hati. Di malam Isra Miraj, kita bisa belajar bahwa salat bukan kewajiban yang memberatkan, melainkan jalur spiritual untuk menguatkan hati dan jiwa. Mungkin kita pernah merasa lelah dengan dunia, penat dengan masalah yang tak kunjung selesai. Malam ini, salat bisa menjadi pelarian dari kesedihan. Tempat menumpahkan segala keluh kesah, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah yang Maha Mendengar. Tidak perlu salat panjang atau ritual berlebihan. Yang penting adalah kehadiran hati dan niat yang tulus. Satu rakaat dengan khusyuk dan niat yang benar bisa lebih bernilai daripada ribuan rakaat tanpa penghayatan. Isra Miraj mengajarkan kita bahwa salat adalah jembatan antara langit dan bumi. Seseorang yang benar-benar menundukkan diri dalam salat, seolah-olah mengulangi perjalanan Nabi, mengangkat hati dari dunia yang berat ke langit ketenangan dan kasih Allah. Maka malam ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah salat kita sudah benar-benar menghubungkan hati dengan Allah? Atau hanya sekadar gerakan dan lafaz yang rutin? Salat adalah hadiah langsung dari langit. Hadiah yang bisa kita ambil kapan saja. Dan malam Isra Miraj mengingatkan kita bahwa menghidupkan salat dengan kesadaran adalah kunci mendapatkan cahaya iman yang nyata. Salat adalah hadiah terbesar dari Allah. Tetapi hadiah itu akan terasa bernilai dan hidup hanya jika kita benar-benar memperbaikinya dengan niat yang tulus. Banyak dari kita salat karena kewajiban. Banyak yang mengikuti gerakan, membaca lafaz, tapi hati tidak hadir. Salat tanpa niat yang hidup seperti lampu yang menyala, tetapi tidak memberikan cahaya sama sekali. Malam 27 Rajab adalah waktu yang tepat untuk menyetel ulang niat dalam salat. Bukan hanya niat secara formal, tapi niat yang menembus hati, menghubungkan kita dengan Allah dalam setiap gerakan dan lafaz. Bayangkan, saat tangan diangkat untuk takbiratul ihram, ketika sujud menyentuh lantai, ketika lidah melafalkan doa, hati hadir sepenuhnya. Itulah salat yang hidup, itulah salat yang menguatkan jiwa, itulah salat yang menjadi cermin perjalanan Isra Miraj. Mengangkat hati dari dunia ke langit ketenangan Allah. Memperbaiki salat bukan soal lama atau banyak rakaat, tetapi menghadirkan kesadaran dan keikhlasan. Setiap gerakan yang dilakukan dengan niat yang benar, setiap lafaz yang keluar dengan hati yang tulus, akan menjadi cahaya yang menerangi malam dan hati kita. Tips praktis memperbaiki salat di malam Isra Miraj. 1. Tingkatkan kesadaran niat. Sebelum salat, tarik napas, hadirkan hati, dan niatkan bahwa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2. Hadirkan hati di setiap gerakan, rasakan sujud, ruku, dan duduk. Jangan biarkan pikiran melayang ke hal duniawi. 3. Doa di dalam salat, masukkan doa-doa pribadi, bukan sekadar bacaan wajib. Doa adalah sarana menyambungkan hati dengan Allah. 4. Refleksi setelah salat, duduk sejenak, rasakan ketenangan yang hadir, syukuri kesempatan untuk salat, dan perbaiki niat jika masih terasa kurang. Isra Miraj mengajarkan kita bahwa salat adalah jalan langsung menuju kedekatan dengan Allah. Dan niat adalah kunci yang membuka pintu keberkahan dalam salat. Malam ini, jangan hanya salat untuk kewajiban. Salatlah untuk menghidupkan hati, menenangkan jiwa, dan memperkuat iman. Karena salat yang diperbaiki dengan niat tulus adalah amal yang diterima langsung di sisi Allah. Seperti hadiah langit yang diberikan kepada Rasulullah di malam Isra Miraj. Di malam 27 Rajab, setelah meneladani perjalanan Rasulullah dan memperbaiki salat. Salah satu amalan yang paling menyentuh hati adalah zikir. Zikir bukan sekadar mengulang lafaz, bukan sekadar ucapan di mulut. Zikir adalah cara hati berbicara kepada Allah. Cara jiwa menenangkan luka yang tersimpan selama hidup. Setiap manusia memiliki luka, ada rasa kecewa, sakit hati, kehilangan, atau penyesalan yang tak kunjung reda. Dan malam Isra Miraj mengajarkan kita bahwa zikir adalah obat yang menenangkan luka batin itu. Ketika kita menyebut nama Allah, hati yang berat perlahan menjadi ringan. Ketika kita mengingat kebesarannya, pikiran yang gelisah perlahan menemukan ketenangan. Ketika kita berzikir dengan niat tulus, zikir itu menjadi jembatan antara hati yang rapuh dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Zikir di malam Isra Miraj bukan sekadar mengulang kata-kata. Zikir harus hadir dengan kesadaran hati, rasakan setiap lafaz yang keluar dari mulut. Rasa syukur, ingat betapa Allah selalu dekat, meski kita sering lalai. Harapan dan doa, sampaikan apa yang paling dalam di hati, bukan hanya permintaan duniawi. Bayangkan seseorang yang duduk tenang,
mengingat Allah. Lalu hati yang sebelumnya penuh resah menjadi damai. Itulah keajaiban zikir, yang bisa menenangkan jiwa lebih cepat daripada kata-kata manusia lain. Isra Miraj mengajarkan kita bahwa perjalanan menuju ketenangan hati bukan hanya tentang kesibukan fisik, tetapi tentang kedekatan hati dengan Allah. Zikir adalah kendaraan untuk itu. Malam ini, zikir bisa menjadi sarana untuk melepaskan dendam dan rasa sakit yang lama tersimpan, menenangkan hati yang gelisah, menyadari bahwa Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Tidak perlu menghafal zikir panjang atau rumit. Satu lafaz dengan kesadaran dan niat yang tulus bisa lebih bermakna daripada ribuan lafaz tanpa hati. Dan disinilah letak keistimewaannya. Zikir menghubungkan kita dengan Isra Miraj versi hati kita sendiri. Hati yang tenang, jiwa yang damai, iman yang semakin kuat, itulah hadiah yang Allah siapkan bagi siapa saja yang menghidupkan zikir dengan benar. Malam 27 Rajab bukan hanya tentang sejarah Rasulullah, tapi tentang bagaimana kita, di zaman ini, bisa merasakan perjalanan ruhani itu sendiri. Dan zikir adalah pintu yang membuka pengalaman itu. Malam 27 Rajab bukan sekadar peringatan atau sejarah. Malam ini adalah kesempatan untuk menata hati, membersihkan jiwa dari noda dosa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Setiap manusia membawa beban hati. Ada penyesalan, kesalahan, iri, dengki, atau luka yang belum sembuh. Jika hati dibiarkan kotor, amalan sekecil apapun terasa hampa. Tetapi jika hati dibersihkan, amalan sederhana bisa menjadi cahaya yang menerangi hidup. Dan malam Isra Miraj mengingatkan kita bahwa taubat dan niat membersihkan hati adalah langkah pertama menuju kedekatan dengan Allah. Membersihkan hati dimulai dengan niat yang tulus. Ya Allah, aku ingin kembali kepadamu, aku ingin menghapus dosa. Aku ingin hatiku bersih agar bisa mendekat kepadamu dengan penuh keikhlasan. Niat yang tulus itu mengubah setiap doa, zikir, dan sholawat menjadi lebih bermakna. Ia bukan sekadar kata, tapi janji hati untuk memperbaiki diri. Langkah-langkah membersihkan hati di malam Isra Miraj. 1. Muhasabah diri, renungkan kesalahan yang sudah lalu, akui dengan jujur, dan rasakan penyesalan yang nyata. 2. Taubat tulus, memohon ampunan dengan sepenuh hati, tanpa alasan, tanpa penundaan. 3. Niat perbaikan, berniat untuk tidak kembali pada kesalahan yang sama, dan menjadikan hati lebih lembut, sabar, dan penuh kasih. 4. Zikir dan doa penguat, menyambungkan hati yang bersih dengan Allah melalui zikir, sholawat, dan doa yang sungguh-sungguh. Membersihkan hati bukan hanya tentang dosa besar. Kadang, noda kecil seperti iri, dengki, atau kesombongan yang tidak disadari pun harus dibersihkan. Malam ini adalah kesempatan emas untuk menyapu bersih hati dari segala yang menutupi cahaya iman. Isra Miraj mengajarkan kita bahwa hati yang bersih adalah fondasi untuk menerima rahmat Allah. Seperti langit yang terbuka bagi Rasulullah, hati yang bersih akan terbuka bagi cahaya petunjuk, ketenangan, dan kedamaian. Maka, di malam 27 Rajab, tanyakan pada diri sendiri. Apakah hatiku masih dipenuhi noda? Apakah aku benar-benar berniat membersihkannya? Niat membersihkan hati adalah langkah kecil dengan dampak besar. Setiap detik yang diisi dengan keikhlasan, setiap doa yang datang dari hati yang tulus, menjadi cahaya yang memandu perjalanan hidup dan iman kita. Dan disinilah letak keistimewaan malam Isra Miraj. Bukan hanya perjalanan fisik Nabi ke langit, tapi perjalanan jiwa kita menuju hati yang bersih, jiwa yang damai, dan iman yang teguh. Sholawat adalah cinta yang lahir dari hati, bukan sekadar lafaz yang diulang. Di malam 27 Rajab, sholawat memiliki makna yang lebih dalam. Menghubungkan hati kita dengan Rasulullah dan menyalakan cahaya iman di dalam jiwa. Banyak yang membaca sholawat secara rutin. Namun, tanpa kesadaran, sholawat hanya menjadi suara yang keluar, tanpa menembus hati. Membaca sholawat dengan kesadaran berarti menyadari keagungan Rasulullah, utusan Allah yang menjadi teladan umat manusia. Menjalin cinta dan penghormatan yang tulus, bukan sekadar kebiasaan. Merasakan bahwa setiap lafaz adalah doa yang membawa berkah bagi diri sendiri dan umat. Bayangkan seseorang duduk tenang, tangan terangkat, lidah mengucap sholawat, dan hatinya benar-benar hadir. Hati itu merasakan kedamaian, jiwa terasa ringan, dan iman terasa menguat. Itulah sholawat yang hidup, sholawat yang menghidupkan malam Isra Miraj dalam diri kita. Sholawat juga adalah pengingat perjalanan Isra Miraj.
Ketika Rasulullah menerima wahyu dan perintah salat, solawat menjadi tanda cinta dan pengagungan bagi beliau. Dengan membaca solawat dengan kesadaran, kita meneladani rasa cinta itu. Tips membaca solawat dengan kesadaran di malam 27 Rajab. 1. Fokus pada lafaz, pahami arti dan maknanya, bukan sekadar bunyi. 2. Rasakan hati yang hadir, rasakan kedekatan dengan Rasulullah dan Allah. 3. Gabungkan dengan doa, sertakan permohonan agar hati kita tetap hidup dan iman semakin teguh. 4. Konsisten dan tulus, tidak perlu banyak, tetapi lakukan dengan ketulusan. Solawat bukan hanya tentang meminta syafaat di akhirat, tetapi tentang menguatkan hati di dunia, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di malam Isra Miraj, solawat yang dibaca dengan kesadaran menjadi cahaya yang menembus kegelapan hati. Ia menjadi pengingat bahwa cinta kepada Rasulullah adalah jalan menuju keberkahan dan ketenangan. Maka, ketika malam ini kita membaca solawat, lakukan dengan hati yang sadar, niat yang tulus, dan rasa cinta yang mendalam. Karena solawat yang begitu adalah amalan yang bisa mengubah malam Isra Miraj menjadi malam yang hidup bagi jiwa kita. Isra Miraj bukan hanya tentang perjalanan Rasulullah ke langit, atau tentang salat dan zikir semata. Ia juga mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia, tentang bagaimana seorang hamba seharusnya menjalani hidup di bumi. Meneladani akhlak Nabi berarti membawa keteladanan beliau ke dalam setiap langkah hidup kita. Mulai dari kesabaran, kejujuran, kelembutan hati, hingga kasih sayang kepada sesama. Namun semua itu harus dimulai dari niat yang tulus. Niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani Rasul-Nya. Bayangkan hidup sehari-hari. Ketika marah, apakah kita bisa menahan diri seperti Rasulullah yang sabar? Ketika menghadapi hinaan, apakah kita tetap tegar dan penuh kasih? Ketika membantu orang lain, apakah kita melakukannya ikhlas, tanpa pamrih? Itulah inti meneladani akhlak Nabi, menghidupkan prinsip-prinsip beliau dalam tindakan nyata. Malam 27 Rajab adalah waktu tepat untuk menyetel ulang niat itu. Renungkan, apakah amalan kita hanya ritual, atau juga membentuk akhlak? Apakah kita membaca solawat, zikir, dan salat hanya untuk diri sendiri? Atau juga untuk memperbaiki hati dan sikap kita terhadap orang lain? Tips meneladani akhlak Nabi di malam Isra Miraj. 1. Refleksi diri, tanyakan pada diri sendiri, sikap mana yang perlu diperbaiki. 2. Niat yang tulus, setiap tindakan kebaikan dilakukan karena Allah, bukan demi manusia. 3. Praktik nyata, mulai dari hal kecil, senyum kepada orang, membantu yang membutuhkan, menahan diri dari emosi negatif. 4. Konsistensi, akhlak mulia bukan sekali dua kali, tapi diterapkan setiap hari. Meneladani akhlak Nabi membuat malam Isra Miraj bukan hanya sejarah, tapi panduan hidup bagi setiap muslim. Setiap doa, zikir, dan solawat yang dibaca dengan kesadaran, akan lebih bermakna ketika kita juga meneladani akhlak beliau. Malam ini, niatkan, Ya Allah, bantu aku meneladani akhlak Rasul-Mu, agar hatiku bersih, lidahku lembut, tanganku bermanfaat, dan langkahku diridai-Mu. Karena niat itu adalah jembatan antara ibadah dan akhlak, antara hati yang hidup dan jiwa yang damai, antara Isra Miraj Rasulullah dan perjalanan spiritual kita sendiri. Malam 27 Rajab bukan hanya tentang salat, zikir, atau meneladani akhlak Nabi. Malam ini juga mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap sesama, salah satunya melalui sedekah. Sedekah bukan hanya tentang memberi harta, bukan pula tentang besarnya jumlah yang dikeluarkan. Sedekah adalah cerminan hati yang peduli, ikhlas, dan ingin membawa kebaikan bagi orang lain. Di malam Isra Miraj, sedekah menjadi lebih istimewa. Karena malam ini adalah malam di mana langit terbuka, dan pahala setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat tulus dilipat gandakan Allah. Bersedekah di malam ini bisa berupa memberi makan kepada yang lapar, membantu fakir miskin atau yatim, memberikan ilmu bermanfaat, menolong orang yang sedang kesulitan. Yang terpenting adalah niat. Bersedekahlah bukan untuk dipuji, bukan untuk terlihat di mata manusia, tetapi karena Allah melihat dan menghargai setiap niat tulus kita. Sedekah di malam Isra Miraj memiliki keutamaan khusus. Membuka pintu rezeki yang berkah, menenangkan hati yang gundah, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah.
Bayangkan seseorang yang memberi sedikit dari hartanya dengan tulus. Mereka tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga membersihkan hati sendiri dari keserakahan dan ego. Hati yang bersih itu, seperti Isra Miraj, mengangkat jiwa menuju ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Tips bersedekah di malam Isra Miraj. 1. Niatkan sedekah untuk Allah. Setiap pemberian harus tulus karena Allah, bukan karena pujian manusia. 2. Lakukan dengan konsisten. Sedekah tidak harus besar, tapi dilakukan dengan rutin dan ikhlas. 3. Gabungkan dengan doa. Sertakan doa agar sedekah membawa keberkahan bagi diri sendiri dan orang lain. 4. Sikap rendah hati. Berikan tanpa menyakiti perasaan penerima dan tanpa mengumbar. Isra Miraj mengajarkan kita bahwa amal baik dan kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari perjalanan spiritual. Salat, zikir, niat membersihkan hati, meneladani akhlak Nabi. Semua akan lebih sempurna ketika dibarengi dengan kepedulian melalui sedekah. Malam ini, niatkan, Ya Allah, terimalah sedekahku, bersihkan hatiku, dan kuatkan imanku. Berkahilah orang-orang yang membutuhkan, dan jadikan aku hamba-Mu yang peduli dan ikhlas. Dengan sedekah, kita tidak hanya memberi kepada sesama, tetapi juga menghidupkan malam Isra Miraj dalam hati sendiri, membawa cahaya ketenangan, keberkahan, dan kedekatan dengan Allah. Isra Miraj bukan hanya cerita sejarah yang kita dengar di buku atau pengajian. Ia adalah pelajaran hidup yang relevan untuk kita semua, hari ini. Malam 27 Rajab mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk setiap hamba Allah yang ingin memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepadanya. Memaknai Isra Miraj dalam kehidupan sehari-hari berarti: 1. Menyadari pentingnya salat. Salat adalah hadiah langsung dari Allah, sarana untuk menenangkan hati, meneguhkan iman, dan menumbuhkan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, salat adalah nafas spiritual yang harus dijaga. 2. Menghidupkan hati melalui zikir dan doa. Zikir dan doa adalah cara kita berbicara dengan Allah, menenangkan jiwa, dan menemukan kekuatan di tengah ujian. Saat hati gelisah, zikir adalah obat yang menyembuhkan luka batin. 3. Menata niat dan membersihkan hati. Setiap amalan harus dimulai dengan niat yang tulus. Taubat dan muhasabah membantu kita membersihkan hati dari dosa, keserakahan, dan amarah. Dengan hati yang bersih, hidup terasa lebih ringan, dan iman semakin kuat. 4. Meneladani akhlak Nabi. Sabar, jujur, lembut, dan penuh kasih sayang. Semua akhlak ini bisa diterapkan dalam interaksi sehari-hari, di rumah, di pekerjaan, dan di masyarakat. Isra Miraj mengingatkan kita bahwa akhlak adalah cermin iman. 5. Bersedekah dan peduli kepada sesama. Kebaikan sekecil apapun akan dilipat gandakan oleh Allah jika dilakukan dengan niat tulus. Sedekah, membantu, dan peduli kepada orang lain membuat hati lebih ringan, hidup, dan damai. Isra Miraj mengajarkan kita kesadaran spiritual di tengah kesibukan dunia, bahwa hidup bukan hanya tentang rutinitas, masalah, atau kesenangan sesaat. Hidup adalah perjalanan menyadarkan hati, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari, kita bisa meneladani perjalanan ini. Salat tepat waktu dan dengan khusyuk. Zikir di sela kesibukan. Niat tulus dalam setiap amalan. Bersikap baik kepada orang lain. Memberi tanpa pamrih. Maka, Isra Miraj bukan hanya malam tertentu di kalender, tapi panduan hidup yang bisa diterapkan setiap hari. Niatkan setiap langkah kita. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sadar, beriman, dan selalu meneladani Rasul-Mu. Bimbing aku untuk menghidupkan hati dan amalku di dunia dan akhirat. Dengan begitu, malam 27 Rajab bukan hanya peringatan, tapi pengalaman spiritual yang nyata, yang membimbing kita menuju kehidupan yang penuh cahaya, ketenangan, dan keberkahan. Isra Miraj bukan hanya perjalanan fisik Rasulullah ke langit, melainkan simbol penguatan iman bagi setiap hamba Allah. Setelah menyaksikan keagungan langit, wahyu, dan perintah salat, Rasulullah kembali ke bumi dengan hati yang teguh dan iman yang kokoh. Begitu juga kita, setelah merenungi malam 27 Rajab, kita bisa menguatkan iman di tengah tantangan hidup sehari-hari. Menguatkan iman berarti: 1. Menyadari kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Iman yang kokoh membuat kita selalu sadar bahwa Allah melihat setiap niat, setiap doa, dan setiap amalan. Kesadaran ini memberi ketenangan di tengah ujian dan cobaan.
2. Menjadikan ibadah sebagai sarana penguatan diri. Salat, zikir, dan doa bukan sekadar kewajiban, tapi sarana untuk meneguhkan hati, membersihkan pikiran, dan memperkuat keteguhan iman. 3. Bersabar menghadapi ujian hidup. Seperti Rasulullah yang diuji, iman yang kuat membuat kita tidak mudah goyah oleh masalah dunia. Setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. 4. Berpegang pada akhlak mulia, kesabaran, kejujuran, kelembutan hati, dan kepedulian kepada sesama adalah wujud nyata iman yang kuat. Isra Miraj mengingatkan kita bahwa iman yang teguh akan terlihat melalui tindakan sehari-hari. 5. Meneladani Rasulullah dalam setiap langkah. Iman yang kokoh membuat kita mengikuti jejak beliau bukan sekadar ritual, tetapi juga sikap, perilaku, dan hati yang tulus. Setelah Isra Miraj, iman Rasulullah menjadi cahaya yang membimbing beliau dalam setiap keputusan, ujian, dan perintah Allah. Demikian juga bagi kita, menghidupkan malam 27 rayap dengan niat tulus dan hati yang hidup akan menguatkan iman. Memberikan keberanian menghadapi ujian, dan ketenangan di tengah kegelisahan dunia. Tips praktis menguatkan iman setelah Isra Miraj. Luangkan waktu setiap hari untuk merenungi nikmat Allah. Lakukan salat, zikir, dan doa dengan kesadaran penuh. Tulis niat dan target spiritual, seperti memperbaiki akhlak atau meningkatkan ibadah. Hadapi masalah dengan sabar dan tawakal, sambil selalu memohon pertolongan Allah. Malam 27 rayap mengajarkan kita bahwa iman yang teguh adalah fondasi untuk hidup yang damai dan berkah. Setiap doa, zikir, dan amalan yang dilakukan dengan niat tulus adalah cahaya yang menyalakan hati. Membimbing kita melewati gelapnya ujian hidup, seperti Rasulullah yang kembali ke bumi dengan iman yang lebih kuat. Maka, mari kita niatkan malam ini. Ya Allah, kuatkan imanku, teguhkan hatiku, dan jadikan aku hamba-Mu yang selalu dekat denganmu, sebagaimana Engkau menguatkan Rasul-Mu di malam Isra Miraj. Malam 27 rayap adalah malam yang penuh cahaya dan berkah. Salah satu amalan yang paling utama adalah doa, sarana langsung menghubungkan hati kita dengan Allah. Doa di malam Isra Miraj bukan sekadar permintaan duniawi. Ia adalah ekspresi keimanan, ketundukan, dan kerinduan hati untuk dekat dengan Allah. Bayangkan Rasulullah di perjalanan Isra Miraj, menghadap Allah, menerima wahyu, dan memperkuat umat melalui doa dan sholawat. Doa beliau menjadi contoh bagaimana seorang hamba bisa menggapai ridha Allah dengan sepenuh hati. Mengapa doa di malam ini istimewa? 1. Malam yang penuh rahmat, Allah membuka pintu langit, dan doa yang tulus akan lebih cepat dikabulkan. 2. Kesempatan untuk menata hati, doa bukan hanya meminta, tapi juga membersihkan hati. Dan niat. 3. Penguatan iman, setiap doa mengingatkan kita akan kekuasaan Allah, meneguhkan hati, dan memberikan ketenangan. Tips berdoa di malam Isra Miraj. 1. Niatkan doa dengan tulus, sampaikan apa yang paling dalam di hati, bukan sekadar kata-kata. 2. Mulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat untuk Rasulullah ini membuka hati dan memuliakan perjalanan Isra Miraj. 3. Berdoa dengan kesadaran penuh, rasakan setiap kata, pahami makna, dan hadirkan hati sepenuhnya. 4. Sertakan doa untuk kebaikan diri, keluarga, dan umat, doa yang mengalir untuk kebaikan semua makhluk mendatangkan keberkahan lebih besar. 5. Tutup doa dengan tawakal dan pengharapan, percayalah bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Doa di malam Isra Miraj bukan hanya untuk meminta harta atau dunia. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini tentang mendekatkan hati kepada Allah, memperbaiki diri, dan menebar kebaikan. Bayangkan seorang hamba yang duduk tenang, menundukkan kepala, meneteskan air mata, dan berdoa dengan tulus. Dalam keheningan itu, hati terasa ringan, jiwa damai, dan iman semakin kuat. Itulah momen Isra Miraj yang bisa kita rasakan sendiri di malam ini. Niatkan doa malam ini, ya Allah, terimalah doaku, perkuat imanku, bersihkan hatiku, berkahilah hidupku, dan dekatkan aku kepadamu dengan cinta yang tulus. Doa di malam Isra Miraj adalah jalan menuju ridha Allah. Cahaya yang menuntun hati, menenangkan jiwa, dan menguatkan iman. Setiap doa yang tulus adalah amalan yang menghidupkan malam ini dalam hati kita. Menjadi pengingat bahwa kita juga bisa naik ke langit dalam bentuk spiritual. Melalui hati yang hadir, iman yang teguh, dan cinta yang tulus kepada Allah. Isra Miraj bukan hanya kisah perjalanan Rasulullah ke langit.
Ia adalah pelajaran hidup yang kaya hikmah, yang jika kita pahami dan amalkan, bisa membuat hidup lebih damai, bermakna, dan bahagia. Malam 27 Rayap mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang dekat dengan Allah. Bukan dari harta, jabatan, atau pujian manusia. Hikmah Isra Miraj untuk hidup bahagia. 1. Hidup dengan hati yang bersih. Ketika hati kita bebas dari iri, dendam, dan keserakahan, kedamaian akan hadir secara alami. Isra Miraj mengingatkan kita bahwa hati yang bersih adalah kunci kebahagiaan sejati. 2. Menguatkan iman di tengah ujian. Hidup penuh tantangan, namun iman yang teguh, seperti yang dimiliki Rasulullah setelah Isra Miraj, membuat kita mampu menghadapi kesulitan dengan sabar dan tawakal. Ketenangan hati datang dari percaya bahwa Allah selalu hadir dan menuntun kita. 3. Meneladani akhlak mulia. Kesabaran, kejujuran, kelembutan, dan kepedulian adalah jalan menuju kebahagiaan. Saat kita berbuat baik kepada orang lain dengan tulus, hati terasa ringan, jiwa damai, dan hidup terasa lebih bermakna. 4. Salat, zikir, dan doa sebagai sumber kebahagiaan. Aktivitas spiritual bukan kewajiban semata. Salat dan zikir yang dilakukan dengan kesadaran menghadirkan kedamaian batin. Dan doa tulus membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah, penuh harapan, dan ringan hati. 5. Bersedekah dan berbagi kebaikan. Memberi kepada sesama dengan ikhlas membawa kebahagiaan yang nyata. Saat kita melihat orang lain tersenyum karena uluran tangan kita, hati pun ikut tersenyum, dan itu adalah cahaya kebahagiaan yang tidak ternilai. Cara mengamalkan hikmah Isra Miraj dalam kehidupan sehari-hari. Luangkan waktu merenungi keajaiban hidup dan nikmat Allah. Perbaiki salat, zikir, dan doa dengan niat tulus. Bersihkan hati dari perasaan negatif dan dendam. Tumbuhkan akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari. Berbagi dan peduli kepada sesama dengan ikhlas. Hidup bahagia bukan berarti bebas masalah, tapi hati yang dekat dengan Allah selalu menemukan ketenangan di tengah masalah. Isra Miraj mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah kondisi hati, bukan sekadar kondisi dunia. Niatkan malam ini, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu sadar, bersyukur, dan berbahagia karena cinta dan ridha-Mu. Dengan hikmah Isra Miraj, kita belajar bahwa kebahagiaan adalah perjalanan spiritual. Dimulai dari hati yang bersih, iman yang teguh, akhlak mulia, dan kepedulian kepada sesama. Malam 27 Rayap bukan hanya sejarah, tapi panduan hidup menuju kebahagiaan hakiki. Malam 27 Rayap adalah malam yang penuh berkah dan kesempatan. Bagi setiap hamba Allah, malam ini adalah saat emas untuk memperbanyak amal, sholawat, zikir, doa, dan kebaikan. Agar hati lebih dekat dengan Allah dan pahala dilipat gandakan. Namun, semua amal harus dimulai dengan niat yang tulus. Niat adalah roh dari setiap perbuatan baik. Tanpa niat yang jelas dan ikhlas, amal sebesar apapun bisa kehilangan keberkahan. Mengapa malam Isra Miraj sangat tepat untuk memperbanyak amal? 1. Pahala dilipat gandakan. Malam ini adalah malam istimewa, di mana setiap amal kebaikan mendapatkan rahmat dan ganjaran yang lebih besar. 2. Momen introspeksi, kita bisa mengevaluasi diri, memperbaiki niat, dan menata ulang arah hidup agar lebih dekat kepada Allah. 3. Kesempatan memperkuat iman, amal yang dilakukan dengan kesadaran di malam ini memperkuat hati dan meneguhkan keyakinan. Amal yang bisa diperbanyak di malam 27 Rayap. Salat sunnah, duduk, tahajud, atau salat hajat dengan niat ikhlas. Zikir dan doa, mengingat Allah, memohon ampunan, dan menyampaikan permohonan hati. Sholawat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, sebagai wujud cinta dan penghormatan. Sedekah, memberi, sekecil apapun, dengan niat tulus untuk membantu sesama. Amalan kebaikan lainnya, membantu orang lain, menolong yang kesulitan, dan menebar manfaat. Tips memperbanyak amal dengan niat tulus. 1. Awali dengan niat yang jelas, sebelum beramal, hati-hati menegaskan niat hanya karena Allah. 2. Fokus dan hadirkan hati, lakukan amal dengan kesadaran penuh, bukan sekadar rutinitas. 3. Konsisten dan ikhlas, lebih baik amal sedikit tapi tulus, daripada banyak tapi setengah hati. 4. Gabungkan doa, sertakan doa agar amal diterima dan hati semakin dekat kepada Allah. Niat yang tulus di malam Isra Miraj adalah kunci agar amal menjadi cahaya yang menerangi hati. Bayangkan setiap sholawat,
zikir, doa, dan sedekah yang dilakukan dengan niat ikhlas. Itulah amal yang mengikuti jejak Rasulullah, menguatkan iman, dan membawa keberkahan dunia akhirat. Malam ini, niatkan dalam hati, "Ya Allah, terimalah amalanku, perbanyak keberkahannya, dan jadikan aku hamba-Mu yang selalu ikhlas dalam kebaikan." Dengan niat memperbanyak amal di malam Isra Miraj, setiap detik yang kita lalui bisa menjadi cahaya iman. Setiap gerakan menjadi ibadah yang bermakna, dan hati kita menjadi tempat ketenangan dan rahmat Allah. Malam 27 Rajab adalah waktu yang sempurna untuk berhenti sejenak dan merenungi diri. Isra Miraj bukan hanya perjalanan fisik Rasulullah ke langit, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengajarkan kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Refleksi diri adalah cermin hati. Saat kita melihat ke dalam diri, kita bisa menyadari amalan mana yang sudah konsisten, sikap atau akhlak mana yang perlu diperbaiki, niat mana yang masih setengah hati atau belum tulus. Mengapa refleksi diri penting di malam Isra Miraj? 1. Mengevaluasi niat dan amalan. Setiap salat, zikir, sedekah, dan kebaikan harus diawali niat tulus agar mendatangkan keberkahan. 2. Mengetahui kelemahan diri. Dengan jujur terhadap diri sendiri, kita bisa menata hati, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kesadaran spiritual. 3. Menyadari kasih sayang Allah. Refleksi membantu kita menghargai nikmat, rahmat, dan petunjuk yang Allah berikan setiap hari. 4. Menata langkah menuju perubahan positif. Setelah merenung, kita bisa membuat komitmen nyata untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah-langkah refleksi diri di malam 27 Rajab. 1. Tenangkan diri dan hadirkan hati. Duduk tenang, tarik napas, dan lepaskan semua gangguan dunia. 2. Renungkan amalan selama setahun terakhir. Apa yang sudah mendekatkan hati kepada Allah? Apa yang masih menjadi penghalang? 3. Tuliskan niat perbaikan diri, contohnya, memperbanyak sholawat, memperbaiki akhlak, memperkuat salat dan zikir, atau meningkatkan kepedulian kepada sesama. 4. Doa dan permohonan ampunan, memohon ampun atas kesalahan dan dosa, serta meminta petunjuk untuk langkah selanjutnya. 5. Teguhkan hati, niatkan untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih sadar, ikhlas, dan dekat dengan Allah. Refleksi diri di malam Isra Miraj adalah cara agar hati tetap hidup, iman semakin kokoh, dan amal semakin bermakna. Bayangkan seseorang yang duduk hening, menatap ke dalam hati, dan mengakui segala kelemahan dengan tulus. Dalam keheningan itu, hati terasa ringan, jiwa damai, dan semangat untuk berubah lahir dari dalam diri. Isra Miraj mengajarkan kita, hidup bukan hanya tentang rutinitas, tapi tentang perjalanan spiritual yang menuntun hati kepada Allah. Dan malam 27 Rajab adalah momen untuk memperbaiki diri, menata hati, dan menumbuhkan iman. Niatkan malam ini, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang selalu sadar, jujur pada diri sendiri, dan memperbaiki diri setiap hari agar dekat dengan-Mu." Dengan refleksi diri, malam Isra Miraj bukan hanya sejarah yang kita kenang, tetapi pengalaman spiritual nyata yang membimbing hidup kita, menghadirkan ketenangan, dan menumbuhkan kebahagiaan hakiki. Malam 27 Rajab adalah malam penuh berkah, malam di mana hati kita bisa mendekat kepada Allah, menyalakan iman, dan memperbanyak amal baik. Namun, keindahan malam ini tidak berhenti saat subuh tiba. Isra Miraj mengajarkan bahwa amal tidak cukup hanya dilakukan sekali, tapi harus dijaga dan diteruskan. Menjaga amal berarti mengubah kebaikan menjadi kebiasaan, menghidupkan spiritualitas setiap hari, dan menanamkan keberkahan dalam hidup. Mengapa penting menjaga amal setelah Isra Miraj? 1. Membuat pahala berkelanjutan, amal yang konsisten lebih bernilai daripada sekadar malam sekali. 2. Mendekatkan hati kepada Allah, hati yang terus melakukan kebaikan akan tetap hidup dan tidak mudah goyah oleh dunia. 3. Membangun karakter mulia, amal yang rutin menumbuhkan akhlak sabar, rendah hati, dan peduli kepada sesama. Cara menjaga amal setelah malam Isra Miraj. 1. Tetapkan niat yang kuat, niatkan setiap amal bukan hanya untuk malam 27 Rajab, tapi untuk kehidupan sehari-hari dan akhirat. 2. Buat jadwal ibadah, misalnya, salat sunnah rutin, zikir setiap pagi atau malam, dan sholawat harian. 3. Perbanyak kebaikan kecil, membantu orang lain, menebar senyum, dan bersedekah sedikit demi sedikit. 4. Refleksi rutin, evaluasi diri setiap minggu, apakah amal berjalan sesuai niat? Apakah hati tetap tulus?
5. Konsisten dalam niat tulus, ingatkan diri selalu bahwa setiap amal adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Keutamaan menjaga amal. Ketika amal yang dilakukan di malam Isra Miraj diteruskan, ia menjadi cahaya yang menerangi hari-hari kita. Menjadi benteng dari kesibukan dunia, dan penguat iman di tengah ujian. Bayangkan seseorang yang setiap hari menjaga salat, zikir, dan amal baik. Hatinya selalu terasa ringan, hidup lebih damai, dan penuh rasa syukur. Itulah keajaiban amal yang dijaga, seperti cahaya Isra Miraj yang terus menerangi jiwa. Niatkan setiap hari, ya Allah, jadikan amalku berkelanjutan, istiqomah, dan selalu ikhlas karenamu. Jadikan aku hamba-Mu yang konsisten dalam kebaikan. Isra Miraj bukan sekadar malam istimewa, tetapi panduan, agar setiap kebaikan yang kita lakukan terus hidup, menumbuhkan iman, dan menghadirkan keberkahan dalam setiap langkah hidup.